Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Di pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan tentang pengurusan terhadap jenazah. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara memandikan mayat. Terus dilanjutkan bagaimana cara mengafani mayat. Nah, di pertemuan ini kita mengkaji rukun-rukun tentang sholat jenazah dan tata caranya. Insya Allah nanti jika tidak terlalu lama kita lanjutkan juga pembahasan tentang pemakaman jenazah sampai akhir fasal ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbaru alaihi. Ya, baris kedua ini. Wa yukabbaru alaihi, dan dibacakan takbir atasnya arba'u takbiratin, 4 takbiran. Nah, sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan dan tidak disebutkan di dalam kitab ini, yaitu rukun sholat jenazah. Itu jumlahnya berbeda dengan rukun sholat 5 waktu, fardu 5 waktu. Kalau sholat fardu 5 waktu jumlah rukunnya ada 17, ada yang mengatakan 18. Nah, di sini rukun sholat jenazah jumlahnya ada 7. Pertama adalah niat. Kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Ketiga adalah 4 takbiran. Takbir pertama, takbir kedua, ketiga, dan keempat. Itu membaca takbir 4 kali itu hukumnya adalah wajib karena itu rukun. Yang ketiga adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keenam membaca doa diperuntukkan si mayat. Yang ke-7 adalah membaca salam pertama, itu wajib. Itu 7 rukun dalam melaksanakan sholat jenazah. Ya, praktiknya ya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Bisa seperti itu. Fardu kifayah karena sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian yang melakukan, maka sebagian yang lainnya itu gugur kewajibannya. Namun kalau seandainya melakukan, yang mendapatkan pahala gitu. Setelah niat dibarengi dengan takbir utama, kemudian setelah takbir membaca surat Al-Fatihah. Terus selesai Fatihah, takbir kedua. Setelah takbir kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Terus takbir ketiga membacakan doa diperuntukkan untuk mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu waj'alil jannata mathwahu. Terus takbir keempat juga membacakan doa untuk si mayat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan itu wajib. Wa yukabbaru alaihi arba'u takbiratin. Yaqra'u
membaca Al-Fatihata, surat Al-Fatihah. Ini tata caranya ya. Al-Fatihata, surat Al-Fatihah ba'dal ula, setelah takbir pertama. Wa yusalli, dan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da tsaniyati, setelah takbir kedua. Ba'da tsaniyati, setelah takbir kedua. Nah, ini paling sedikitnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yaitu ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau bacaan yang sempurna adalah bacaan yang berada di tasyahud akhir ketika kita sholat seperti biasa, sholat lima waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini bacaan yang sempurna yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah itu. Wa yad'u, cuma kalau membaca sholawatnya hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah sah. Nah, sudah memenuhi rukun. Wa yad'u, dan berdoa. Siapa yang berdoa? Orang yang sholat. Nah, tadi di setelah takbir pertama membaca Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat. Nah, ini yang ketiga. Wa yad'u, dan membaca doa lil mayyiti, untuk mayit, ba'da tsalisati, setelah takbir ketiga. Bacaan doanya Allahumma ighfir lahu. Nah, ini tadi ada sedikit kesalahan teknis. Allahumma, kalau kita biasanya membaca bacaannya yang sederhana, yang singkat nggak masalah. Cuma kalau pengen yang lengkap, ya itu lebih afdol. Paling enggak yang dibaca adalah Allahumma ighfir lahu, itu sudah memenuhi rukun. Nah, di sini disebutkan secara sempurna. Saya bacakan saja. Allahumma inna haza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'u fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alah Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz an wa laqih bi rahmatika ridhak wa qihi fitnatal qabri wa azabah wafsah lahu fi qabrihi wa jafi arda an jambayh walakihi birahmatikal amna min azabik hatta tab'athahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu bacaan doa yang lengkap, yang sempurna setelah takbir ketiga. Nah, dengan hanya membaca Allahumma ighfir lahu sudah cukup. Nah, yang sederhana, yang sedang biasanya yang dibaca adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Itu yang sedang. Wa yaqulu, dan membaca firrabi'ati dalam takbir keempat. Wa yaqulu, dan membaca firrabi'ati dalam takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahumma, ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau mengharamkan kami ajrahu, pahalanya.
Wala taftinna, dan janganlah engkau menguji, memfitnah kami, menguji kami ba'dahu, setelahnya. Waghfir lana, dan ampunilah kami, walahu, dan untuknya. Ini cuma bacaan setelah doa keempat, bacaan setelah takbir keempat, bacaan doa setelah takbir keempat ini tidak wajib. Yang wajib adalah bacaan doa setelah takbir ke 3. Gitu. 7 rukun itu perlu dicatat ya. Yang terakhir adalah wa yusallimu, dan mengucapkan salam ba'dar rabi'ati, setelah takbir yang keempat. Jadi Allahu Akbar, takbir pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus Allahu Akbar. Nah, takbir kedua membaca sholawat. Yang sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah. Nah, terus takbir ketiga Allahu Akbar, membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Terus Allahu Akbar, takbir keempat. Nah, ini boleh membaca doa atau tidak. Kalau enggak baca doa berarti langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cuma ya kalau membaca doa yaitu lebih baik. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dalam hal ini membacanya lirih. Wa yudfanu. Nah, itu terkait tata cara sholat jenazah sudah selesai. Kita lanjutkan tentang pemakaman ya. Wa yudfanu, dan dikubur. Siapa yang dikubur? Mayat. Wa yudfanu, dan dikubur fi lahadin, di dalam lahat, liang lahat. Nah, ini ada yang membedakan antara dalam penguburan pembuatan liang kubur itu ada 2 jenis. Ini bisa diperhatikan di slide ini. Jenis pertama disebut lahat. Liang kubur yang disebut lahat adalah bentuk kuburnya atau bentuk liangnya itu seperti huruf L terbalik. Nah, jadi di bagian bawah terus arah barat itu dilobangin gitu, dilobangin. Nanti mayatnya ditaruh di lubang kecil itu. Itu namanya bentuk liang kubur yang seperti ini disebut lahat. Nah, bentuk yang kedua itu asyik, itu seperti ya galian seperti biasa, terus di bagian bawah dibuat seperti saluran air gitu. Nah, ini disebut syiq, liang syiq. Nah, terus mana yang lebih afdal antara kedua ini? Nah, ini melihat tanahnya. Kalau seandainya tanahnya adalah tanah yang keras, maka yang lebih utama adalah al-lahat. Karena nanti ketika membuat lobangan ke samping itu tanahnya tidak rutuh. Tapi kalau seandainya tanahnya tanah lumpur seperti Indonesia, tanahnya apa namanya, rohwah bahasa Arabnya itu ya sebaiknya syiq, itu nggak apa. Ini jenis bentuk liang ya. Wa yudfanu, dan dikubur fi lahdin, dalam lahat. Ini kalau seandainya tanahnya tandus. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Mayat dihadapkan ke kiblat. Ini sangat penting ini. Bahkan kalau seandainya ketika dimakamkan ditaruh di dalam, sudah dikubur, ternyata tadi belum dihadapkan ke kiblat, itu harus digali dan dihadapkan ke kiblat.
Ini bagi yang muslim wajib dihadapkan ke kiblat. Kalau seandainya bukan muslim, ya non muslim, boleh ke barat atau ke timur, nggak masalah. Gitu. Wa yusallu dan dikeluarkan mayatnya dari keranda ini. Wa yusallu dan dikeluarkan mayatnya min qibali ra'sihi dari arah kepalanya. Jadi lurus dikeluarkan dari arah kepalanya birifkin dengan lembut, dengan pelan-pelan. Wa yaqulu dan membaca atau berkata allazi yulhiduhu, orang yang memasukkannya, orang yang memasukkan jenazah ke liang lahat membaca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa ala millati rasulillah dan untuk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian wayut jauh dan iringkan, dibentangkan atau ya dibentangkan. Wayut jauh dan dibentangkan, maksudnya dibentangkan di bawah liang. Fil qabri di dalam kuburan, ba'da ayu ammaqa setelah digali dalam, qomatan setinggi seorang laki-laki, wabas totan dan selambaian tangan, ditambah selambaian tangan. Jadi itu ukuran standar dalam penggalian kuburan. Sebetulnya sih sudah cukup dalam penggalian liang itu, yang penting baunya itu nanti ketika sudah dikubur tanahnya sudah diuruk, itu baunya tidak tercium dan tidak diburu, dimakan binatang buas gitu. Cuma standarnya adalah ya setinggi seorang laki-laki dan ada tambahan selambaian tangan. Disebutkan di dalam kitab-kitab syarah itu ya kira-kira 4 hasta setengah. Wa yusattahu dan diratakan al-qabru kuburan. Kuburnya diratakan. Wala yubna alaihi dan tidak dibangun di atas kuburan. Wala yubna alaihi dan tidak dibangun, entah itu seperti rumah atau masjid atau ya bangunan apapun di atas masjid, di atas kuburan. Wala yujassasu dan tidak di semen atau di wala yujassasu dan tidak di semen atau di gamping. Wala yujassasu dan tidak di semen dengan gamping. Nah, cuma di sini ada pengecualian bahwasanya di dalam kitab-kitab kecuali kalau seandainya tempat tersebut adalah tanahnya sendiri, itu gak masalah, itu gak masalah. Mau dibangun juga gak masalah. Juga ada pengecualian apabila makam tersebut adalah makamnya anbiya, gak masalah, atau aulia atau solihin, orang-orang soleh, para wali-wali, itu gak masalah. Ada pengecualian. Disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri bab tentang sholat jenazah. Wala ba'sa dan tidak apa-apa bil bukai dengan menangisi alal mayyiti terhadap mayat. Nangis nggak masalah, sedih nggak masalah. Ini emang sesuatu yang naluri manusia, sesuatu yang manusiawi, nggak masalah nangis. Cuma yang nggak boleh di sini adalah niyahah. Nah, wasyikki tsaub itu nggak boleh. Niyahah itu nangis sampai keluar suara yang keras, kayak orang
teriak-teriak, nangis, gitu, menangisi tapi dengan suara yang keras. Tapi cuma kalau seandainya nangis ya karena kesedihan, ya namanya manusia. Dulu Rasulullah SAW ketika putranya meninggal, Qasim itu juga Rasulullah sedih, menangis, sedih menyedihi kepergiannya. Cuma yang nggak boleh, nah ini catatan, yang nggak boleh adalah nauh atau mengeraskan suara, niyahah bahasanya, atau sampai nyobek-nyobek pakaian, itu nggak boleh. Nggak makan 2 hari 3 hari karena meratapi kesedihan, meratapi kesedihan yang berlebihan, itu yang nggak boleh. Wa yu'azza, dan di takziah, wa yu'azza, dan ditakziahi ahlihu, keluarganya, ila salasati ayamin, sampai 3 hari, min dafnihi, dari penguburannya. Silakan ditakziahi. Takziah itu artinya mengucapkan duka, menghibur, dan mendoakan sabar ya, ya semoga kalian mendapatkan pahala dengan kesabaran. Ya, ini pembahasan yang terkait dengan penguburan sholat jenazah dan tata cara sholat jenazah. Nah, di akhir ini ada sedikit tambahan, wala yudfanu, dan tidak boleh dikubur ithnani, 2 orang, fi qabrin, dalam satu liang, dalam satu kuburan, illa li hajatin, kecuali karena hajat. Misal tidak ada tanah lagi, tanahnya adanya hanya ini, itu nggak masalah. Atau karena misal musibah besar dan kerepotan mau memisahkan satu dengan yang lainnya, musibah tsunami misal, atau ya musibah yang menyebabkan korban itu banyak bergeletakan dan tanah nggak ada lagi untuk pemakaman jenazah sebanyak itu. Ya, ini Allah alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.